Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur untuk pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Untuk refresh edisi Senin tanggal 6 Juni tahun 2022, pagi hari ini mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami napas baru sehingga kami dimungkinkan bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Bapa di surga mengawali semua aktivitas kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, urapi kuduskan kami, sehingga firman-Mu pagi hari ini mengambil bagian dalam hati kami. Ampuni dosa kesalahan kami, dengarkan kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 7 pada ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus Sang Pembebas. Yesus Sang Pembebas. Pembebasan itu berkaitan dengan perjuangan, berkaitan dengan usaha untuk membebaskan manusia dari penindasan atau penderitaan. Sementara di sini kalau dikatakan kata pembebas menunjuk pada orang yang berjuang untuk memperoleh kebebasan. Pejuang kebebasan, salah satunya tokoh tersebut adalah Yesus. Yesus berjuang mengakhiri penderitaan, bahkan penindasan yang terjadi dalam kehidupan, dan itu untuk apa? Untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Jadi luar biasa pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Lalu selain dari firman Tuhan saat ini juga dibahas dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 5 kalau kita membaca, Tuhan Yesus di situ menekankan bukan hukum. Saya ulangi, Tuhan Yesus di situ menekankan bukan hukum yang menyelamatkan, melainkan cinta dan kasih. Jadi luar biasa, cinta dan kasih. Tuhan memiliki cinta dan kasih, itu juga dalam pelayanannya itu dicontohkan kepada kita umat Tuhan. Lalu di sini bagi Tuhan Yesus, kehendak Allah itu tidak saja kita temukan dalam hukum tertulis dalam kitab suci, tetapi hal terpenting di sini dikatakan terutama tampak dalam tanda-tanda zaman. Luar biasa yang namanya cinta dan kasih. Baik cinta kasih terhadap sahabat, terhadap musuh, bahkan dikatakan orang-orang yang mungkin belum kita kenal baik. Cinta dan kasih yang diajarkan Yesus itu juga dituntut Yesus dari kita. Cinta kasih terhadap sahabat, terhadap musuh, itu harus tanpa syarat. Makanya kalau kita mencermati firman Tuhan, dikatakan selalu kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi tanpa syarat. Sekalipun mungkin kita katakan, wah, saya betul-betul tersakiti karena ini. Kalau kita merenungkan itu, memang pikul salib itu tidak mudah. Kita harus menyangkal diri kita. Lalu yang terjadi,
apabila Kristus membebaskan manusia dari hukum, itu tidak berarti bahwa manusia itu seenaknya atau semena-mena bertindak tanpa tanggung jawab. Yesus menciptakan ikatan yang lebih kuat dari ikatan hukum, dan Allah ingin tercipta kerajaan Allah. Jadi dalam persepsi Tuhan Yesus itu, untuk sampai pada perubahan yang memungkinkan pembebasan akibat mungkin ulah manusia, kemudian lingkungan sosial, hal yang harus dilakukan adalah bertobat. Bertobat di sini kalau kita pahami dalam keseluruhan pembacaan kita, dikatakan bertobat berarti mengubah cara berpikir, lalu kita bertindak dari pertobatan yang tadinya mungkin tidak baik menjadi baik, yang mungkin tidak dikehendaki Allah menjadi hal yang dikehendaki oleh Allah. Jadi di sini pertobatan menginginkan kita untuk mengambil sikap. Sikap apa? Sikap yang lalunya hidup lama menjadi hidup yang baru. Dari tadinya hal yang mendukakan menjadi sukacita. Dari tadinya hal yang berupa penderitaan, penindasan, menjadi hal yang membebaskan kita dari hal-hal yang menindas kehidupan kita. Lalu hal yang penting juga di sini dikatakan bahwa pertobatan yang dituntut oleh Tuhan, dan pembebasan yang dibawa oleh Tuhan berarti hal atau cinta kasih yang tidak membeda-bedakan. Cinta kasih yang tidak membeda-bedakan. Lalu kalau misalnya kita ditanya, cinta itu terwujud dalam hal apa? Jadi cinta kasih terwujud dalam hal hidup dan kesediaan kita untuk melayani sesama. Kesediaan kita untuk melayani sesama. Dan cinta inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang terlihat dalam khotbah di bukit. Kita merendah di hadapan Tuhan, kita merasa kita ini adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan itulah, sebagai hamba, Allah hadir sebagai pembebas. Mungkin kita katakan, saya sangat sulit membebaskan diri saya karena terlalu sakit. Secara manusiawi itu memang wajar. Tetapi kalau berkaca pada firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberi pengampunan tanpa batas, tanpa syarat. Dan hal itu terjadi hanya satu, kalau kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mungkin kita mengatakan, loh, saya ini manusia biasa, saya tidak mampu, saya terlalu sakit, saya terlalu dikecewakan, dan ini dan itu. Jadi secara manusiawi wajar kalau misalnya kita ada perasaan yang seperti itu. Tetapi itulah, memikul salib itu tidak semudah yang kita bayangkan. Lalu apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini? Kalau juga merenungkan firman Tuhan melalui khotbah di bukit dan makna cinta kasih yang dimaksud Yesus, ada dua hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, sebagai hamba kita diajar untuk mengatakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Itu bisa kita bandingkan di dalam Matius pasal 5 ayat 34
dan 37. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Memang Bapak Ibu, kalau kita merenungkan, kita berpikir secara dalam, memang kita sakit. Tapi kita kembali ke pelayanan Tuhan Yesus atas apa yang Yesus buat kehidupan kita. Dia mati, dia tersalib, banyak hal yang dialami oleh Tuhan Yesus, semua itu dia lakukan untuk kita. Bahkan dikatakan dia turun ke level yang paling bawah. Tapi itu firman Tuhan untuk hari ini. Dikatakan dia datang membebaskan kita. Karena Tuhan Yesus datang membebaskan kita, kita juga harus membebaskan sesama kita dari hal-hal yang mungkin bisa menyakiti mereka. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk aktivitas kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan yang begitu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan, lewat firman-Mu saat ini, Engkau Tuhan yang senantiasa menolong, menguatkan kami, sehingga firman-Mu tidak hanya berlalu dari pikiran kami, tetapi betul-betul tertanam dalam hati kami, terpatri dalam sanubari kami, dan kiranya itu Tuhan Engkau mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, maka apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami adalah sia-sia. Berkati kehidupan kami Tuhan, sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini melakukan tugas-tugas pelayanan yang masih Tuhan embankan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala kami, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan dalam sepanjang kehidupan rumah tangga, kehidupan pelayanan, baik di gereja pun di masyarakat. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau akan senantiasa melengkapi kami dengan cinta kasih-Mu yang kuat. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami selaku jemaat Tuhan. Berkati kehidupan kami selaku suami, istri, anak-anak, bahkan para lansia. Anak-anak yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan. Engkau Tuhan yang senantiasa mengawali kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan para lansia Tuhan. Engkau yang hadir memberkati kehidupan mereka. Berkati dalam masa tua mereka, sehingga dalam kepanjang kehidupannya Tuhan, dia senantiasa menyerahkan kehidupannya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan biarlah pada hari-hari yang berikutnya Tuhan, baik itu dalam ibadah di gereja pun ibadah di rumah-rumah Tuhan, mereka boleh hadir berhimpun, dan kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga ya Tuhan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu buat anak-anak kami yang pada hari Senin yang akan datang akan mengikuti ulangan semester. Kami mohon Engkau hadir, tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus Tuhan, memegang tangan mereka di dalam menjawab setiap soal yang diperhadapkan kepada mereka. Dan biarlah hasilnya Tuhan dari anak-anak kami itu senantiasa mereka boleh bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami juga berserah diri ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau senantiasa hadir memberkati gereja-Mu dimanapun mereka melaksanakan ibadah. Dan biarlah pelaksanaan ibadah boleh berlangsung lancar, aman oleh karena kasih tangan Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi. Bapa di surga, buat bangsa dan negara kami juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang hadir memberkati, Engkau senantiasa mengawali kehidupan mereka. Pemerintah kami, biarlah negara kami boleh aman, tentram, karena senantiasa takut kepada Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, ampuni kami, dengarkan kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Demikian refresh kita untuk pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.